Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi Jami'atu Sunan Gunung Jatil Islamiyatul Hukumiyatu Bandung. Jami'atu Sunan Gunung Jatil Islamiyatul Hukumiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Ansya'at Hukumatu Indonesial Jami'ati linashri ta'lim bainal muwatinina fi anha'il bilad. Pemerintah Indonesia mendirikan universitas-universitas untuk memperluas pembelajaran di antara penduduk di seluruh penjuru negeri. Wa ansya'at biha kulliyatin mukhtalifatan yadrusu fiha katsirun minat tullabi wat talibat. Dan didirikan pula bermacam-macam fakultas yang banyak para mahasiswa dan mahasiswi belajar di dalamnya. Ya'tuna min mukhtalifil muduni wal qura ba'da itmami ta'allumihim bil madarisil 'aliyati wa ma fi mustawaha. Mereka datang dari berbagai kota dan desa setelah menyelesaikan sekolahnya di tingkat madrasah aliyah dan yang sederajat. Wahya tal'abu dawraha fi tahammuli muhimmatin li ta'limi wa tathqifi sya'bi ishaman wa khidmatan mumayyizatan lil mujtama'i wal watani wad din. Dan ia memainkan perannya dalam menjalankan tugas mengajar dan mendidik masyarakat berkontribusi, memberi pelayanan unggul bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Tahtammu hadhil jami'atu bita'ammuqi wa nashril ulumi fi 'iddatil majalati bi ru'yah. Universitas ini memberikan perhatian amat dalam untuk menyebarkan pengetahuan di berbagai bidang dengan visi tarsikhit takamuli bainal wahyi wal ulumi wifqan bimutatallabatil 'asr. Mengukuhkan integrasi wahyu dan ilmu sesuai dengan tuntutan zaman. Wa qad tawwarat Jami'atu Sunan Gunung Jatil Islamiyatil Hukumiyah kulliyatiha ila thamani kulliyatin wahia. Dan UIN telah mengembangkan fakultasnya menjadi 8 fakultas, yaitu Kulliyatu Usuluddin, wa Kulliyatu Tarbiyati wat Ta'lim, wa Kulliyatu Syari'ati wal Qanun. Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, wa Kulliyatud Da'wati wal Ulumil Ittisaliyah, wa Kulliyatul Adabi wal Ulumil Insaniyah, wa Kulliyatu Ilmin Nafsi, wa Kulliyatul Ulumi wat Teknologi, wa Kulliyatul Ulumil Ijtima'iyyati was Siyasiyah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Inna hadhil jami'ata qad badalat juhdaha li tawfiril wasaili wat tashilatil kafiyati fiha fatahtammu daiman bi jaudatin ilmiyatin wa ta'limiyatin bi tatwiril manahijit ta'limiyah. Sungguh universitas ini telah mengerahkan spiritnya untuk melengkapi sarana dan fasilitas yang relatif memadai, selalu memperhatikan kualitas yang ilmiah dan yang berpendidikan dengan mengembangkan kurikulumnya. Wa khasatan fi tatwiri manahijid dirasatil islamiyah wa tas'a aydan ila isti'abi sa'il ulumi fi kafatil majalati bil wasaili wat taqniyatil hadithati binizami ta'limil khas, khususnya pengembangan kurikulum mata kuliah keislaman. Dan UIN ini mengusahakan penguasaan ilmu dari berbagai bidang dengan sarana teknologi modern dengan sistem pendidikan yang khusus. A. Ajib anil as'ilatil atiyah. A. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Wahid. Wa ansya'at biha kulliyatin mukhtalifatan yadrusu fiha katsirun minat tullabi wat thalibat. Mengapa pemerintah Indonesia membangun universitas-universitas linasri ta'limi bainal muwatinina fi anha'il biladi, untuk menyebarluaskan pembelajaran seantero penduduk di penjuru negeri. Asani min aina ya'tatullabu wat thalibatu litta'allumi fil jami'at. Dari mana para mahasiswa atau mahasiswi datang untuk kuliah di universitas ini? Ya'tuna min mukhtalifil muduni wal qura. Mereka datang dari berbagai kota dan desa.
Asalis ma'azharul muhimmatil lati tu'addiha hadhil jami'ah. Apa peran yang harus ditunaikan oleh universitas ini? Tu'addi hadhil jami'atu ishaman wa khidmatan mumayyizatan ilmu mujtama'i wal watani wad dini. Universitas ini memberikan kontribusi dengan memberi pelayanan unggul bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Arabi mahiya ru'yatu asasiyatin li jami'ati Sunan Gunung Jatil Islamiyatil Hukumiyah. Apa yang menjadi visi mendasar UIN? Tarsihit takamuli bainal wahyi wal ulumi wifqan bimutallabatil asr. Mengukuhkan integrasi antara wahyu dan ilmu sesuai dengan tuntutan zaman. Al-Khamis kam kulliyatu qad tawaratha hadhil jami'atu ilal an. Berapa fakultas yang telah dikembangkan universitas ini? Tawarat hadhil jami'atu ila samani kulliyatin. Universitas ini mengembangkan fakultasnya menjadi 8 fakultas. Asadis ma min masail jami'ati litarqiyatil jaudatil alamiyati wa ta'limiyati fiha. Usaha apa yang telah dirintis universitas ini untuk meningkatkan kualitasnya? Minha bitatwiril manahijit ta'limiyati. Di antaranya adalah dengan mengembangkan kurikulum pembelajaran. D. Ikhtar ansaba kalimatin fima yali litakmilatil jammi. Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menyempurnakan kalimat-kalimat berikut. Wahkid taqa'u jami'atu Sunan Gunung Jatil Islamiyatul Hukumiyatu fi Jawil Gorbiyah. UIN Sunan Gunung Jati terletak di Jawa Barat. Asani atullabu wat thalibatu ya'tuna min mukhtalifil muduni wal qura lita'ammuli fil jami'ah. Para mahasiswa dan mahasiswi datang dari berbagai kota dan desa untuk belajar di universitas ini. Asalis kanat jami'atu Sunan Gunung Jati al-Islamiyatil Hukumiyati fi zilalil wuzarotid diniyati. 3. UIN Sunan Gunung Jati adalah universitas di bawah naungan Kemenag. Arabi tawarotil jami'atu kulliyatihal khomsa ila samani kulliyatin. Universitas ini mengembangkan 5 fakultasnya menjadi 8 fakultas. Al-Khamis mimma tatawafaro fil jami'ati lita'bidi muhimmatihat ta'limiyatil manahiju. Di antara peningkatan kualitas universitas adalah di-endorse dengan peran kurikulum. Asalis imla'il farogo fil umudil aisar. Isilah tempat yang kosong dengan jawaban yang berada di sebelah kiri. Wahid tu'addil jami'atu khidmatan ilmu mujtama'i wal watani wad dini. Universitas ini menunaikan pelayanan pada masyarakat, bangsa, dan negara. Asani unsyiatil jami'atu linasri ta'limi bainal muwatini fi Indonesia. Universitas ini didirikan untuk mensiarkan keilmuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Asalis iqdal kulliyat fi hadhil jami'atu kulliyatu psikologi au ilmi nafsi. Salah satu fakultas di UIN adalah fakultas psikologi atau ilmu jiwa. Arabi tas al jami'ah ila isti'a bisa iril ulumi fi kafatil majalati. Universitas ini mengusahakan pada penguasaan ilmu-ilmu di berbagai bidang. Al-Khamis qomatil jami'atu bitatwiril manahijit ta'limiyati litarikiyati judati ta'limiyati. Universitas ini mengembangkan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Al-Qawaid kaidah atau tata bahasa. Al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijai wa yadullu ala makna. Kalimat adalah lafaz atau kata yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah yang menunjukkan suatu makna.
Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesianya satu kata. Misalkan kayak meja, bangku, kursi, itu di bahasa Arabnya kalimat. Kalau di Indonesianya kata. Tanqasimul kalimatu ila salasati aqsamin. Kalimat dibagi menjadi 3 bagian. Wahid, al-ismu. Kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jimadun aw ayu syai'un akhar. Misal, Muhammadun jami'atun hukumatun mudarrisun tulabun kalbun namrun ruzun qamhun kulliyatun ilmun minhajun ta'limun alwatonu ad-dinu. Isim adalah setiap lafaz yang terdiri dari nama-nama orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau kata-kata benda dan lain-lainnya, seperti Muhammad, universitas, negeri, seorang guru laki-laki, mahasiswa, anjing, macan, nasi, gandum, fakultas, ilmu, kurikulum, pembelajaran, negara, dan agama. Asani al-fi'lu. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin mislu ansya'at ya'ti tawarot badara ihtamma yas'a yata'allamu yadrusu. Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan pada tercapainya suatu perbuatan dalam waktu tertentu, seperti membangun, datang, mengembangkan, mengerahkan, memperhatikan, berusaha, belajar, dan mempelajari. Jadi fi'il itu perbuatan yang kita lakukan, misal kayak makan, mandi, memukul, menolong. Semua yang kita lakukan, kita buat, kita perbuat, itu namanya fi'il. As-salis al-harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu ila ma'a ghairihi minal kalimati mislu ila, fi, min, li, wa, inna, qad. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak jelas artinya kecuali disambung dengan kata lainnya dalam kalimat-kalimat seperti ke, di, dari, untuk, dan, sungguh, dan kadang-kadang. Huruf itu kayak kalimat sambung, kata bantu dari bahasa Indonesia. Misalkan Adi pergi ke pasar. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu hurufnya itu ke, yang bahasa Arabnya itu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi saya di sini mau membahas atau mengupas sedikit materi tentang bahasa Arab untuk nanti ujian tengah semester. Nah, untuk pembahasan pada halaman 17 yaitu istahroja minal jamali atiyati ismun wa filun wa harfun. Pisahkan dari kalimat-kalimat berikut isim, fiil, dan hurufnya atau harapnya. Sebelum ke pembahasan, jadi saya mau mengupas terlebih dahulu apa itu isim, fiil, dan harap. Nah, jadi isim menurut lugawi madalah ala musamman, perkara anu nuduhkeun kana anu dingaranan. Jadi setiap yang dinamakan mau apapun itu, nah itu disebutnya isim. Isim kata lain bisa disebut kata sifat dan kata benda. Untuk selanjutnya ada fi'il. Fi'il menurut logawi yaitu mutlakul hadsi, kadar-kadar pagawean. Jadi setiap ada pekerjaan, nah itu disebutnya fi'il, itu disebutnya, atau bisa disebut kata lain dengan kata kerja. Untuk selanjutnya ada harap menurut logawinya yaitu mutlakut torfi hartosnate, artinya kadar-kadar tungtung. Nah, jadi si harap mah bisa disebut dengan kata penyambung atau kata pinjaman. Nah, begitu pembahasan sedikitnya mengenai isim fi'il dan harap. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi untuk nomor 1 pembahasannya yaitu Patar Roki Bubaba Syayaroti, seorang pengendara membuka pintu mobil. Nah, fataha artinya enggeus mukakeun, sudah membuka. Otomatis ini kalimah fi'il karena dia sudah melakukan pekerjaannya yaitu membuka
gitu. Terus ar-raqibu itu isim. Kenapa disebut kalimat isim? Karena ar-raqibu itu seorang pengendara. Seorang pengendara ini disebut ya pasti manusia gitu. Nah, udah pasti itu isim karena mempunyai nama. Kemudian baban. Nah, itu disebutnya isim. Karena apa disebut isim? Karena baban artinya pintu. Ya, pintu kan kata benda, dia mempunyai nama gitu. Lanjut as-sayyarati isim. Nah, ini disebut isim juga. Kenapa disebut isim? Karena as-sayyarati itu kan artinya mobil. Mobil kan mempunyai nama gitu. Lanjut nomor 2. Yahmilu tholibu hakibatan jadidatan. Seseorang mahasiswa membawa tas yang baru. Yahmilu itu membawa, membawa, jadi sedang membawa. Nah, jadi di sini tuh si yahmilu teh fiilnya fiil mudhari karena fiil mudhari mempunyai makna atau bakal. Jadi dalam Indonesianya nah sedang atau yang akan dilakukan gitu. Kemudian tolibu tuh kan isim, tolib kan seorang mahasiswa. Nah, jadi tolibu itu isim karena mempunyai nama. Hakibatun itu kan tas. Tas itu kan kata benda, dia mempunyai nama, jadi isim juga. Kemudian jadi datun isim. Kenapa disebut isim? Karena baru kan kata sifat. Lanjut nomor 3. Idhab ila jami'ati sobahan. Pergilah ke kampus pagi-pagi benar. Idhab itu fi'il, artinya idhab itu kudu init. Nah, jadi si idhab itu harus pergi artinya tuh. Jadi si idhab fi'ilnya fi'il amar karena fi'il amar mempunyai makna kudu atau harus pisan, harus banget tuh. Kemudian ila itu harap karena kata penyambung yang artinya ila itu ke. Jami'atin itu kampus. Ya pasti ini kalimatnya kalimat isim. Kemudian sobahan itu pagi-pagi. Nah, jadi ini juga isim sama. Lanjut nomor 4. Al-muwazibu itu isim, kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena al-muwazibu itu artinya pegawai laki-laki. Jadi pegawai laki-laki otomatis mempunyai nama. Ya pasti ini isim. Kemudian nasitun itu isim. Kenapa disebut isim? Karena ini rajin itu kan kata sifat. Kemudian fi itu harap. Nah, kenapa harap? Karena kata penyambung. Amalin itu kan isim, artinya itu amal itu pekerjaan. Jadi kan itu sebuah nama, jadi isim juga. Hu-nya yaitu isim domir, isim domir. Itu si hu-nya. Karena isim ada 2, yaitu isim dohir sama isim domir. Nah, si hu ini masuknya ke isim domir. Nah, untuk selanjutnya yaitu lanjut nomor 5. Tawadzu'a muslimu summa sholat, yang artinya seorang muslim telah wudu kemudian sholat. Tawadzu'a kalimat fiilnya fiil madi, mempunyai makna enggeus atau sudah. Karena artinya tawadzu'a itu geus wudu, sudah wudu. Kemudian al-muslimu, muslim itu isim, kalimat isim. Karena muslim itu artinya seorang muslim, ya pasti mempunyai nama. Jadi kalimat isim dia, muslim itu kalimat isim. Kemudian summa itu kalimat harap. Kenapa harap? Karena dia itu kalimat penyambung. Kemudian sholat itu kan fiil, yang artinya sholat itu kemudian sholat. Jadi si sholat itu kalimat fiilnya fiil mudhari gitu. Karena dia mau melaksanakan sholat. Lanjut nomor 6. Yattajihul muslimu ilal ka'bati. Seorang muslim menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Yattajihu kalimat fi'il karena mempunyai arti yattajihu itu menghadapkan. Jadi menghadap, lagi menghadap. Jadi ini itu kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari.
Terus al-muslimu sudah pasti muslim itu kalimah isim. Kemudian ila itu kalimah harap karena kata penyambung. Kemudian al-Ka'bah. Ka'bah itu kan isim. Itu kata benda jadi mempunyai nama. Jadi itu kalimah isim. Lanjut nomor 7. Ada ustadun bil hafilati. Artinya seorang guru laki-laki pulang dengan naik bus. Ada itu kalimah fi'il, fi'ilnya fi'il madi. Jadi geus pulang artinya itu udah pulang. Ustadun. Ustad itu tuh isim. Itu kalimah isim karena ustad itu mempunyai nama, pasti mempunyai nama. Wi itu harap. Kenapa harap? Karena kata penyambung. Kemudian al-hafilati. Al-hafilah itu bus. Bus kan itu benda jadi mempunyai nama. Udah pasti itu kalimah isim. Nomor 8. Hud zinatakal zamilata lis sholati. Gunakan perhiasanmu yang bagus ketika sholat. Hud itu kalimah fi'il. Zinata kalimah isim karena zinata artinya perhiasan, jadi udah pasti perhiasan itu benda jadi mempunyai nama. Kalau itu isimnya isim domir, itu sebagai pelengkap. Kemudian azamilatu, zamilah itu bagus, cantik. Nah jadi udah disebut ini kalimah isim karena ini kata sifat. Terus lamnya ini harap karena silam itu kata penyambung. Kemudian as-sholah itu kan artinya sholat. Jadi ini udah pasti kalimah isim. Lanjut nomor 9. Hal turidu qahwata awil labana. Apakah Anda menginginkan kopi atau susu? Hal itu kalimah harap karena cuma ada 2 harap. Itu si hurufnya ha sama lam. Jadi itu harap, kalimah harap. Kemudian turidu itu kalimah fi'il. Kenapa disebut kalimah fi'il? Karena ada ciri fi'il mudhari'nya yaitu ta. Kemudian al-qahwa itu kopi. Kopi kan mempunyai nama. Itu sebuah benda mempunyai nama, udah pasti kalimah isim. Awi itu kan harap. Itu kan kata penyambung. Kemudian al-labana atau labani itu artinya susu. Susu juga sama kalimah isim karena itu sebuah benda yang mempunyai nama. Lanjut nomor 10 yang terakhir. At-thalibu wat-thalibatu yanalani zaizata. Seorang mahasiswa dan mahasiswi kedua-duanya memperoleh penghargaan. At-thalibu itu mahasiswa. Mahasiswanya mahasiswa laki-laki. Nah udah pasti itu kalimah isim. Wawunya itu harap sebagai kata penyambung. At-thalibatu itu mahasiswi perempuan gitu. Jadi udah pasti itu juga kalimah isim. Nah, yang membedakan at-thalibu sama at-thalibatu itu yang membedakannya muzakkar sama muannasnya. Kalau muzakkar untuk laki-laki, muannasnya untuk perempuan. Terus yanalani itu memperoleh. Yanalani itu fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari karena mempunyai ciri ada huruf iya-nya. Iya. Nah, itu ciri fi'il mudhari itu. Kemudian al-zaijati itu penghargaan. Udah pasti itu kalimah isim karena sebuah nama yaitu penghargaan. Udah pasti itu jelas kalimah isim. Nah, lanjut untuk pembahasan halaman 22. Akmala bihtiyarismi munasiba mimma baina qaisaini fi mayali. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan memilih isim yang sesuai di dalam kurung. Nah, jadi ini mah kan itu membentuk sebuah kalimat ya, itu ada yang kosong. Nah, jadi pilihlah oleh teman-teman semua kata yang kosong itu
yang tepatnya itu mana gitu. Contoh santu azamiatu. Azamiah itu kan artinya universitas. Nah, itu udah ada artinya universitas ini luas. Nah, kalian tinggal cari luas itu bahasa Arabnya apa? Apakah mufid, apakah rohisatun, apakah wasiatun. Nah, gitu. Jadi tinggal pilih aja sesuai kalian gitu, sesuai yang udah ada dalam pernyataan itu. Kemudian nomor 2, al-muadzobu. Al-muadzobu itu pegawai laki-laki. Nah, pilih itu kan ada pegawai laki-laki itu rajin artinya itu. Nah, pilih rajin itu bahasa Arabnya mana sih? Apakah fakirotun, apakah rohisun, apakah mujtahidun gitu. Lanjut nomor 3, al-kaliyatu. Nah, artinya itu fakultas. Fakultas itu ada artinya fakultas-fakultas ini banyak. Nah, jadi sama ini juga tinggal kalian mencocokkan sambungannya yang cocok apa. Nah, artinya banyak itu apakah kasirotun, apakah sogirotun, apakah syariatun. Nomor 4, titik-titik kafiyatun. Nah, artinya itu sarana-sarana ini relatif cukup. Nah, tinggal kalian cari bahasa Arabnya sarana-sarana itu apa sih? Apakah al-munzilu, apakah asya'atu, apakah awasailu. Itu. Nomor 5 yang terakhir. Titik-titik amirotun. Bandung dalam kurung kota yang padat. Jadi kalian tinggal mencari Bandung, bahasa Arabnya Bandung kota itu apa? Apakah al-faslu, apakah Bandung, apakah at-ta'limu. Nah, itu untuk pembahasan halaman 22. Nah, lanjut pembahasan teman-teman mengenai yang ada pada halaman 23, al-muwadzabah. Nah, menurut saya ini mah kata-kata motivasi, kata-kata mutiara gitu. Nah, contoh di sini ada awalal umuri bin najahil muwadzabatu wal ilha'u. Hal terbaik mencapai kesuksesan adalah tekun dan pantang menyerah. Awalul umuri artinya hal terbaik, bin najahi mencapai kesuksesan, al muwadzabah adalah tekun, wal ilha'u dan pantang menyerah. Kemudian an-nazahu fin nihayati mutawakkifu ala sholahi fi bidayati. Kesuksesan di akhir sangat tergantung perbaikan sejak awal. Kemudian yang ketiga, al-i'timadu ala nafsi sirrun nazahi wa asasul falahi wa babu taqaddumi. Artinya, mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah rahasia kesuksesan, pangkal kemenangan dan pintu kemajuan. Nah, lanjut halaman 24. Nah, ini mah menurut saya menerangkan sebuah sejarah orientalisme ini mah. Ini mintarihi intasroki di antara sejarah orientalisme. La yarifu bizzabti man huwa awwalu gharbi bidzira asatis sarkiyati wala fi ayyi waqtin kana dzalika walakin min muakkadi anna ba'da ruhbani qasadul andalusa fi ibani izamatiha wa majdiha. Tidak diketahui secara pasti siapa orang barat pertama yang mempelajari tentang budaya ketimuran. Namun dapat dipastikan bahwa beberapa biarawan bertolak ke Andalusia pada masa keagungan dan kejayaannya. Nah, lanjut. Watas kafu fi madarisiha watarzamul qur'ana wal kutuba arabiyata ila la'atihim. Dan dididik di lembaga-lembaganya untuk menerjemahkan buku-buku dan Quran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Nah, wataskafu dan dididik fi madarisiha di lembaga-lembaganya, watarjamul qur'ana wal kutuba untuk menerjemahkan buku-buku dan Quran al-arabiyata yang berbahasa Arab ilal lagotihim ke dalam bahasa mereka. Bismillahirrahmanirrahim.
talmidhur ruhbanu alal ulama il muslimina fi muhtalifil ulum wa bakhasatin fit tibbi wa falsafati waridiyah. Para biarawan berguru pada cendekiawan muslim dalam berbagai ilmu, terutama di bidang kedokteran, filsafat, dan matematika. Adar ruhbanu ilal biladihim sama nasyaru saqafatal arabi wa mu'alafatil ashhura ulamaihim. Para biarawan kembali ke negara mereka dan kemudian menyebarkan budaya orang-orang Arab dan tulisan-tulisan para ilmuwan paling terkenal. Sama usatil ma'ahidu lidi rosatil arabiyah wa akhadatil adiratu wal madarisul arabiyatu tadrusu mu'alafatil arab al-murtajimati ilal atiniyah. Kemudian mendirikan institut untuk studi Arab dan mengambil biara-biara dan sekolah-sekolah barat mempelajari karya-karya orang Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Wa ka'annat atiniyatu yawma idh lughatal ilmi fi jami'il biladi Uroba istamarat al-jami'atul arabiyyatu ta'tamida alal kutubil Arab. Bahasa Latin saat itu adalah bahasa sains di semua negara Eropa. Universitas Barat terus mengandalkan buku-buku Arab. Wa ta'tabir kuruni walam yanqati mungdada likal hina wujudu afrodin darasul islama wal lughatal arabiyyah. Ini dianggap beradab-adab dan belum dihentikan sejak saat itu. Ada individu yang mempelajari Islam dan bahasa Arab. Wa tarjamu al-Qur'ana wa ba'dal kitabi al-arabiyyati wal alamiyati wal adabiyah. Dan menerjemahkan Al-Qur'an dan beberapa buku bahasa Arab, ilmiah, dan sastra. Hatta ja'al qarnu saminu asyara huwal asrul ladzi bada'a fihi al-gharbu fi istimarihi al-alimal islami wal istila'i ala mumtalakatih. Sampai abad ke-18 adalah zaman ketika Barat mulai menjajah dunia Islam dan merebut propertinya. Fa'idzan bi'adadi min ulama il-gharbi nabagu fil istisyraq wa yusaddiruna lidzalikal majalati wa yughayyiruna alal mahtutati arabiyyati wal islamiyah. Jadi, sejumlah sarjana Barat telah berbicara belak-belakan dalam orientalisme. Mereka menerbitkan majalah dan mengubah naskah Arab dan Islam. Fayastaruna min ashabihal jahilati aw yasrikunaha minal maktabatil amati allati kanat fi nihayatil faudo wa yanquluna ila biladihim wa maktabatihim. Mereka membeli dari pemiliknya yang tidak tahu apa-apa atau mencuri mereka dari perpustakaan umum yang berada di ujung kekacauan dan dibawa pulang ke rumah dan perpustakaan mereka. Asani imla ul farogo bima fil amudil aisari. Isi kolom yang kosong dan menyertakan jawaban di sebelah kiri. Jadi di sini teman-teman hanya melengkapi kalimat yang kosongnya saja. Nah, di sini ada nomor 1, istamrot al-gharbiyah ta'tamidu alal kutubil arabiyyah. Universitas-universitas di Barat berorientasi ke buku-buku bahasa Arab. Nah, di sini jawabannya yang C, yang D ya, yang ifrod. Yang nomor 2, ta'tabirul jami'atul kutuba al-arabiyyatal maraji lil dirasatil kurubata sittatil kurun. Universitas-universitas menjadikan buku-buku berbahasa Arab menjadi referensi asli untuk belajar sedikitnya 6 bab. Nah, di sini jawabannya yang B, yang al-alimul islami. Nah, nomor 3, lam yang koto mungdu dalikal hini wujud
darusul islami wal lughatal arabiyyah. Tidak henti-henti sejak itu orang-orang belajar Islam dan bahasa Arab. Nah, di sini jawabannya yang C ya, yang al-jami'atu. Ya, nomor 4, al-qarnus samina asyara huwal asrul ladzi bada'a fihi al-gharbu fi istimarih ... wal istilai alal mumtalakati. Nah, abad 18 saat mulainya Barat menjajah negara Islam dan menguasai untuk memilikinya. Nah, di sini jawabannya yang B ya, yang al-alimul islami. Nah, yang nomor 5, faidzan bi'adada min ulama il Gorbi naba'u fi ... maka ada beberapa ulama Barat menekuni tentang ketimuran. Nah, di sini jawabannya yang E ya, yang terakhir, yang al-istisyraq. Nah, Ar-Rabi' tarjim al-jumlah atiyati ilal Indonesia. Jadi teman-teman di sini menerjemahkan dari kalimat bahasa Arab ini menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, ar-ruhbanul gharbiyina qasodul Andalusa fi ibani idhamatiha wa majdiha. Nah, artinya para rohib dari barat bertolak ke Andalusia pada masa keagungan dan kejayaannya. Yang nomor 2, yang kilul gorbu al-uluma al-islamiyata ila biladihim wa maktabatihim. Nah, artinya orang barat memindahkan ilmu-ilmu Islam ke negara dan perpustakaan-perpustakaan mereka. Nah, yang nomor 3, yusarikul kufarul saqafatal islamiyah minal maktabatil ammatil latika natsfi nihayatil faudi. Nah, artinya orang-orang kafir mencuri kebudayaan Islam dari perpustakaan umum pada masa kekacauan. Yang nomor 4, yasdurul mustasyrikuna majalati wa yughayyirunal mahtutatil arabiyyati wal islamiyah. Dengan cara menerbitkan majalah-majalah dan mengubah naskah bahasa Arab dan tentang Islam. Nah, nomor 5, al-madarisul gharbiyatu tadarusul mu'allafatil arabi al-mutarjamati ilal latiniyah. Sekolah-sekolah di barat mempelajari tulisan bahasa Arab dan menerjemahkannya ke bahasa Latin. Nah, di sini di sini ada fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad yaitu huruf asli yang terdiri dari 3 huruf dan tidak mendapatkan tambahan huruf apapun. Nah, jadi di sini fi'il sulasi mujarrad yaitu suatu kalimat yang memiliki 3 huruf dasar yang jadi tidak mempunyai tambahan huruf apapun di situnya. Nah, yang pertama ada contoh kalimat nasarul agniya il fuqara, yang artinya orang-orang kaya itu menolong orang-orang fakir. Nah, di sini fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab ya. Nah, yang pertama ini ada lafaz nasara. Nasara di sini termasuk ke dalam fi'il sulasi mujarrad bab ke-1, yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, kalau di sini nasara berada pada bab pertama, berarti menjadi nasara yansuru nasron. Sama harakatnya seperti dasarnya tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, harus diketahui ya bahwa dasar fi'il sulasi mujarrad yaitu kata fa'ala, fa ain lam. Nah, di sini nunnya berarti menjadi fa fi'il, so-nya menjadi ain fi'il, dan ro-nya menjadi lam fi'il. Nah, di sini ada juga contoh yang kedua. Jalasal mad'uina fil qa'ah. Para pendengar itu telah duduk di ruangan. Nah, di sini berarti ada contoh kalimat kata jalasa. Jalasa termasuk ke dalam sulasi mujarrad bab kedua yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kalau jalasa ke dalam bab kedua menjadi jalasa yajlisu jalsan. Jimnya berarti fa fi'il, la-nya ain fi'il, dan sa-nya lam fi'il. Nah, yang ketiga juga dahabal hijajil ilal makati. Para jamaah haji telah pergi ke Mekah. Dahaba di sini berarti termasuk ke dalam fi'il sulasi mujarrad bab ketiga yaitu fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, kalau dahaba di sini berarti menjadi dahaba yadhabu dahban. Da-nya di sini fa fi'il, ha-nya di sini ain fi'il, dan lamnya di sini dan ba-nya di sini lam fi'il. Nah, untuk yang keempat
ada contoh kalimat alimal usoli tasollu batil hukukihim. Nah, artinya para pegawai itu mengetahui hak-haknya. Nah, di sini kata alima berarti kata alima berada dalam fi'il sulasi mujarrad bab keempat, yaitu fa'ila yaf'alu fi'lan. Nah, berarti di sini alima berarti menjadi alima ya'lamu ilman. Nah, alima di sini a-nya, ainnya berarti fa fi'il, lamnya ain fi'il, dan mimnya lam fi'il. Nah, untuk yang nomor 5, hasuna toliba ahlaqah. Nah, di sini berarti artinya seorang mahasiswa itu baik akhlaknya. Hasuna terdapat pada fi'il sulasi mujarrad bab kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu fu'lan. Nah, hasuna berarti di sini menjadi hasuna yahsunu husnan. Nah, haknya berarti di sini fa fi'il, sa-nya ain fi'il, nunnya lam fi'il. Untuk yang keenam, nih yang terakhir, contoh kalimatnya yaitu hasiba tajirur ruhbah, yang artinya seorang pedagang itu menghitung keuntungannya. Di sini hasiba berada dalam fi'il sulasi mujarrad bab ke-6, yaitu fa'ila yaf'ilu fa'alan. Nah, hasiba berarti di sini menjadi hasiba yahsibu hasaban. Nah, sama ya harokatnya seperti tadi, dasarnya yaitu kata fa'ala itu, yang fa ain lam. Nah, di sini berarti hasiba haknya fa fi'il, sinnya ain fi'il, dan lamnya dan ba-nya lam fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menerangkan fi'il sulasi mazid biharfin biharfaini bisalah sati ahrufin. Nah, yang pertama, mazid as-sulasi biharfin. Kita harus tahu dulu apa artinya mazid sulasi biharfin. Yaitu mazid artinya tambah, as-sulasi fi'il sulasi atau fi'il yang hurufnya 3 biharfin dengan 1 huruf. Jadi kalau digabung itu adalah fi'il yang 3 huruf ditambah dengan 1 huruf. Berarti otomatis jadi 4 huruf. Oke, kita ke contoh. Kita cari fi'il sulasi yang 3 huruf. Nah, penambahnya itu 1. Berarti jadi 4. Yang pertama, akramal waladu walidayhi. Nah, di sini ada kalimat atau kata akroma. Akroma itu adalah fi'il sulasi mazid biharfin, yaitu fi'il yang 3 huruf ditambah dengan 1 huruf. Akroma asalnya karuma ditambah hamzah di awal, jadi akroma. Nah, kita ke contoh nomor 2. Syahadan nasu mubarakatan kurtal qadam fi tilviziyun. Syahada di sini mazid sulasi biharfin. Soalnya kenapa? Syahada 4 huruf. Nah, penambahnya itu adalah hamzah antara shin dan ha. Jadi syahada. Hurufnya otomatis 4 kan? Shin, hamzah, ha, dan dal. Terus nomor 3. Allamal muhadharat at-talabah al-lughatal arabiyah. Allama. Nah, allama ini 4 huruf. Jadi sebenarnya itu allama. Jadi lamnya itu enggak double. Nah, didouble dengan hamzah jadi ditulisnya itu allama. Allama itu 4 huruf, ain, lam, mim. Lanjut. Kita ke mazid sulasi biharfaini. Teman-teman, jadi nanti itu di bawah juga bakalan ada penjelasan yang lebih detailnya ya. Ini cuman contoh kalimatnya aja. C. Mazid sulasi biharfaini. Mazid artinya tambah, sulasi fi'il sulasi atau 3 huruf, biharfaini dengan 2 huruf. Jadi teman-teman gak usah bingung. Jadi teman-teman langkah pertama tuh terjemahin dulu apa yang kita nanti baca. Pertama, mazid sulasi biharfaini. Terjemahnya itu fi'il sulasi yang 3 huruf ditambah 2 huruf. Berarti otomatis jadi 3 huruf. Kita ke contoh. 1. Fathal khadimus syabak fa in fataha. Nah, di sini yang mazid sulasi biharfainnya itu yaitu in fataha. Pertama, in fataha 5 huruf. Yang kedua, ada tambahnya juga. In fataha. Asalnya fataha ditambah hamzah dan nun di awal. Jadi in fataha. Langsung nomor 2. Ijtama'al ulama'u fi qa'atil jami'ah. Nah, di sini yang mazid sulasi biharfain itu ijtama'a. Ijtama'a 5 huruf
Nah, tambahnya itu yaitu hamzah dan ta antara jim dan mim. Asalnya jami'a. Jadi ijtama'a. Terus nomor 3, ihmarra wajaha hamid indal ghadab. Ihmarra di sini 5 huruf sebenarnya tuh. Yang pertama tambahnya itu hamzah di awal dan tasydid di ra. Jadi asalnya itu hamara atau hamira bisa. Nah, jadi 5 huruf karena ada tambah hamzah dan tasydid jadi ihmarra. Terus nomor 4, ta'allama al-atfal as-sabahah. Ta'allama asalnya itu 3 huruf, alama jadi 5 huruf tambahnya ta dan tasydid di lam jadi ta'allama. Yang kelima, taba'ada zaujan. Taba'ada asalnya ba'ada ditambah ta dan hamzah karena mazid sulasi biharfaini jadi taba'ada. Lanjut ke mazid as-sulasi bila salah sati ahrufin, yaitu mazid tambah as-sulasi, fi'il sulasi bisalah sati ahrufin dengan 3 huruf. Jadi fi'il yang 3 huruf ditambah dengan salah satu yang 3. Jadi otomatis 3 tambah 3 jadi 6. Nah, jadi fi'il ini tuh hurufnya itu yang harus kalian pastiin itu bakalan 6 huruf. Kita ke contoh. 1. Istaghfarul maznub Allah minal ma'asi. Nah, istaghfaro di sini adalah fi'il sulasi mazid bi salah sati ahrufin. Kenapa? Yang pertama, istaghfar itu 6 huruf yaitu hamzah, sin, ta, ghain, fa, ra. Nah, asalnya itu ghafaro ditambah mazid bi salah sati ahrufinya itu pertama hamzah di awal, terus sin, terus ta. Nah, jadi istaghfaro itu mazid sulasi bi salah sati ahrufin karena 6 huruf yang paling utama alasannya tuh. Terus nomor 2, Irqati a'yunil hujaj inda ziyarati qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kata irqata. Nah, jadi irqata di sini itu fi'il mazid sulasi bisa satu huruf. Yang pertama 6 huruf. Yang kedua tambahnya itu hamzah, ta dan ra. Nah, terus ke nomor 3. Maaf teman-teman, itu yang nomor 2 agak kayaknya salah katanya, jadi dilewat dulu aja ya. Nomor 3, isfarota. Nah, isfarota di sini tuh ada 6 huruf. Yang pertama hamzah, shad, fa, hamzah, ra, ta. Nah, asalnya itu sofaro ditambah penambahnya itu hamzah di awal, terus hamzah antara fa dan ro dan ta. Jadi 6 huruf. Jadi teman-teman di sini nggak usah bingung. Jadi yang pertama tuh teman-teman harus ngitung berapa hurufnya aja gitu. Jadi kalau ada 4 berarti sulasi diharfin. Kalau ada 5 berarti sulasi diharfaini. Kalau hurufnya ada 6 berarti sulasi bisalah sati ahrufin. Gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan menerangkan tasrif sulasil mujarrad al-istilahi. Tasrif sulasi yaitu tasrif sorof sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad itu artinya tuh hurufnya 3. Nah, kembali ya ke tadi, jadi sulasi itu hurufnya 3, mujarrad. Kita ke contoh. Istilahi berarti istilah ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, itu contoh dari kata fa'ala. Terus kita ambil contoh dari kata nasara. Nasara yansuru nasran mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun minsurun. Jadi yang kayak gini tuh namanya tuh tasrif sulasi mujarrad istilahi. Jadi atau tasrif istilahinya gitu.
Teman-teman juga bisa dari contoh yang lain. Contohnya sadama yasdumu sadman sadaman fahuwa sadimun wazaka masdumun usdum la tasdum masdamun masdamun misdamun. Bisa teman-teman cari kata yang 3 huruf terus teman-teman tasrif istilahnya. Oke, lanjut ke tasrif sulasi mujarrad. Nah, di sini ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad artinya sendiri atau bisa disebut jumlah, bisa. Musanna artinya 2, jama' artinya banyak. Nah, mufrad di sini. Di sini mufrad bisa teman-teman nanti ya diperjelas lagi, ini agak kurang jelas. Nah, kolom-kolomnya. Nah, saya di sini akan bacakan ya teman-teman tasrif sulasi mujarrad. Nah, kalau ini tuh tasrif lugawi namanya. Pertama mufrad. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu dari kata fa'ala. Nah, kalau dari kata nasoro beda lagi. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorata, nasorana, nasorata, nasortuma, nasortum, nasorati, nasortuma, nasortun, nasortu, nasorna. Nanti teman-teman kita share lagi ya, ini agak kurang bagus. Ini kolomnya, jadi teman-teman kalau bingung nanti dijelasin lagi insyaallah. Terus kita nah di sini tadi di atas udah contohnya. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya. Mazid sulasi biharfin. Mazid artinya tambah, as-sulasi fi'il sulasi atau fi'il yang 3 huruf biharfin dengan 1 huruf. Jadi fi'il yang 3 huruf ditambah dengan 1 huruf jadi 4 huruf. Nah, contohnya coba lihat di sebelah kiri ada kata af'ala yuf'ilu. Nah, ini itu ada rumusnya. Berarti fi'il mazid sulasi biharfin wazan pertama tuh harus seperti af'ala yuf'ilu. Asalnya fa'ala ditambah penambahnya itu hamzah di awal jadi af'ala. Kita ke contoh nomor 1. Akroma waladu walidayhi. Nah, akroma tuh sama enggak dengan af'ala? Af'ala, akroma sama. Oh, berarti kalau sama udah otomatis dia tuh mazid sulasi biharfin. Yang pertama 4 hurufnya, terus sama juga penambahnya juga hamzah di awal. Terus nomor 2. Coba lihat di sebelah kiri. Fa'ala yufa'ilu. Berarti mazid sulasi biharfin wazan kedua itu harus sama dengan fa'ala yufa'ilu. Syahadan nasu mubarakata. Karrotal qadam fitil fizyon. Syahada sama enggak dengan fa'ala? Sama. Berarti syahada itu fi'il sulasi dong. Mazid biharfin. Syahada 4 huruf. Penamanya itu hamzah di antara shin dan ha. Terus nomor 3. Coba lihat sebelah kiri lagi. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu ya ini. Coba jadi setiap mazid sulasi biharfin wazan nomor 3 itu harus seperti fa'ala. Coba kita lihat. Allamal muhadirut tolabah al-lughatal arabiyyah. Allama sama enggak dengan fa'ala? Sama. Berarti dia tuh mazid sulasi biharfin wazan ketiga. Sama. Yaitu ada penambahnya itu ada tasydid di antara ain dan mim, berarti di lam gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke C. Mazid sulasi biharfaini. Mazid artinya tambah, masih tambah. As-sulasi fi'il sulasi atau 3 huruf biharfaini ditambah dengan 2 huruf. Jadi fi'il 3 huruf ditambah 2 huruf jadi 5 huruf. Jadi langkah pertama kita tuh berarti akan mencari fi'il yang hurufnya 5. Atau dalam ilmu shorof bisa disebut fi'il sulasi mazid biharfaini. Oke, kita lihat ke sebelah kiri teman-teman. Ini untuk wazan pertama. Jadi wazan pertama tuh harus seperti wazan in fa'ala yanfa'ilu. Nah, in fa'ala itu 5 huruf. Asalnya fa'ala ditambah hamzah dan nun di awal jadi in fa'ala. Contohnya nomor 1. Fatahal khadimu syubab fa in fataha. Nah, di sini ada kata in fataha. In fataha itu berarti mazid sulasi biharfaini. Kenapa? Soalnya 5 huruf. Asalnya fathah ditambah hamzah dan nun
Jadi 5 huruf in fathah sama juga dengan wazan in fa'ala. Jadi in fa'ala dan in fataha sama, berarti otomatis mazid sulasi biharfaini wazan pertama. Lanjut teman-teman. Kedua, coba ke sebelah kiri lagi. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, ifta'ala di sini 5 huruf. Cuman penambahnya beda kalau tadi di awal hamzah dan nun. Nah, kalau yang kedua ini, wazan yang kedua ini penambahnya itu hamzah dan ta di antara fa dan ain. Asalnya masih fa'ala. Contohnya, ijtama al-ulama'u fi qa'atil jami'ah. Ijtama di sini 5 huruf, penambahnya hamzah dan ta sama kayak ifta'ala, berarti ijtama 5 huruf mazid sulasi biharfaini gitu. Lanjut ke nomor 3. If'ala yaf'alu. Nah, if'ala itu 5 huruf, teman-teman. Yang pertama penambahnya itu hamzah dan tasydid di ujung. Jadi asalnya fa'ala karena mazid sulasi biharfaini, jadi ditambah hamzah dan tasydid kalau wazan ketiga. Jadi if'ala. Contohnya sebelah kanan lihat. Ihmarra wajhu Hamid indal ghadabi. Ihmarra sama enggak dengan if'ala? Sama. Nah, 5 huruf penambahnya hamzah di awal dan tasydid, berarti ihmarra mazid sulasi biharfaini. Teman-teman bisa cari lagi ya contoh yang lain. Oke. Ke wazan kelima. Tafa'ala ya tafa'alu. Coba lihat sebelah kiri ada tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala asalnya fa'ala. Cuman penambahnya beda. Jadi tiap wazan ke wazan itu beda ya teman-teman. Jadi perhatikan wazan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini wazan 5 tuh penambahnya itu tak di awal sama hamzah antara fa dan ain. Jadi tafa'ala asalnya fa'ala. Asalnya fa'ala. Contohnya, taba'ada zaujani. Nah, coba di sebelah kanan ada taba'ada zaujani. Taba'ada itu sama pertama dengan tafa'ala. Terus penambahnya juga ta dan hamzah antara ba dan ain. Asalnya ba'ada ditambah ta dan hamzah jadi taba'ada. Berarti taba'ada ini tuh mazid sulasi biharfaini. Oke, teman-teman lanjut. C. Mazid sulasi bisa sati ahrufin. Mazid artinya tambah. As-sulasi fi'il sulasi atau fi'il yang hurufnya 3. Bisalah sati ahrufin dengan ditambah dengan salah satu ditambah dengan 3 huruf ya. Bisalah sati ahrufin ditambah dengan 3 huruf. Berarti fi'il 3 huruf ditambah 3 jadi 6 huruf. Jadi teman-teman langkah pertama harus nyari fi'il yang hurufnya ada 6. Coba lihat ke sebelah kiri. Ada contoh. Ini buat wazan pertama ya teman-teman. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala asalnya masih fa'ala. Cuman penambahnya itu ada 3. Yang pertama hamzah. Yang kedua sin. Yang ketiga ta. Jadi istaf'ala. Contohnya. Lihat nomor 1. Istaghfarul muzib Allah minal ma'aswi. Istighfar artinya orang meminta ampun ya teman-teman. Istighfar itu asalnya gofaro ditambah penambahnya 3 hamzah sin dan ta di awal. Jadi istighfar itu termasuk mazid sulasi bidasati arufin. Wazan pertama ya teman-teman sama dengan istaf'ala. Terus ke nomor 2. Lihat ke sebelah kiri. If'au ala yaf'au ilu. If'au ala yaf'au ilu ini di sini penambahnya tuh 3. Teman-teman masih ingat kan, jadi asalnya tuh pasti fa'ala. Berarti kalau fa'ala asalnya berarti penambahnya itu hamzah pertama. Terus yang kedua ain, dah yang ketiga adalah waw. Jadi teman-teman penambahnya itu jadi ain ya, jadi double gitu teman-teman. If'au ala yaf'au ilu, berarti kita ke contoh aja lihat teman-teman. Nomor 2 igrau rokot. Nah igrau rokot itu asalnya tuh goroko, cuman masuk ke mazid sulasi biasati ahrufin wazan kedua. Jadi roknya itu didobel. Kayak tadi tuh if awal kan ainnya didobel. Nah ini juga didobel. Jadi igrau rokot. Nah penamanya itu hamzah, wawu dan ro yang didobel. Terus nomor 3. Lihat ke sebelah kiri teman-teman. If'al
yaf'alu. Nah, if'ala yaf'alu asalnya fa'ala ditambah hamzah di awal, terus hamzah antara ain dan lam ditambah tasydid juga. Jadi penambahannya 3, asal hurufnya 3. Jadi 6 ya teman-teman. Nah, coba kita ke contoh. Isfarra, yasfarru. Nah, di sini ada isfarra. Nah, kalau tak itu ya tadi di igrau rokot itu tak itu cuman tambahannya aja ya, bukan asal. Jadi isfarot juga ini bukan asal. Jadi asalnya itu isfarra, bukan isfarrat. Nah, isfarra ini 6 huruf ya teman-teman. Asalnya sofaro ditambah hamzah di awal, terus hamzah antara fa dan ro ditambah tasydid juga. Jadi isfarro itu termasuk masjid sulasi bisa sati ahrufin. Nah, untuk selanjutnya di halaman 41 kita akan belajar bahasa Arab dengan cara menjawab soal. Nah, di sini perintahnya Atsani ikhtar ansaba kalimah fi mayali litakmilatil jumal. Pilihlah kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat menjadi sempurna. Kalimat yang pertama, talmi darruhban alal ulama il muslimina fi mukhtalif. Para rohib belajar pada ulama-ulama muslim di berbagai A. Al-bilad, bidang kenegaraan, B. Al-uluma, bidang ilmu, C. Al-buhutha, bidang perdebatan, D. Al-madarisa, bidang pendidikan. Nah, yang benar adalah B. Al-uluma, di berbagai bidang ilmu. Kemudian untuk soal nomor 2, ada titik-titik ila biladihim thumma nasyaru thaqafatal arab wa mu'alafati asyuri ulamaihim. Nah, para titik-titik setelah kembali ke negerinya, mereka menyebarkan budaya Arab juga kepada para penulis tersohor dari ulama-ulamanya. Siapa? A. Al-ulama'u, para ulama, B. Al-yahudu, para Yahudi, C. Ar-ruhbanu, para rohib, atau D. Al-mustashriquna, para pencuri. Jawaban yang benar adalah C. Ar-ruhban, para rohib. Untuk soal yang ketiga, usisat ma'ahid wal adiratu wal madarisu al-gharbiyatu lidarosat. Dibangunlah pesantren-pesantren, kantor-kantor, dan sekolah-sekolah di barat untuk belajar. A. Al-gharbiyah, kebaratan, B. Al-alamiyah, ilmu alam atau ilmu nama, C. Al-arabiyah, ilmu bahasa Arab, atau D. Al-lugawiyah, ilmu lughah. Jawaban yang benar adalah C. Al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Untuk soal yang selanjutnya, tadrusu titik-titik al-araba al-murtajami'ah ilal latiniyah. Belajarlah bahasa Arab para penulis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, di sini bahasa Arab daripada para penulis adalah A. Al-mu'allifat, B. Kataba, C. Ta'alum, D. Dirosat. Yang benar adalah A. Mu'allifat. Mu'allifat artinya adalah penulis. Yang kelima, wakanat titik-titik yauma idzin lugatal ulum fi jami'i biladi Arab. Dan pada saat ini titik-titik adalah sebagai bahasa ilmu di negara-negara Eropa. Bahasa apa yang menjadi ilmu di Eropa? A. Al-Arabiyah, bahasa Arab, B. Al-Inggiliziyah, bahasa Inggris, C. Al-Farsiniyah, bahasa Faris, atau D. Al-Latiniyah, bahasa Latin. Yang benar adalah D. bahasa Latin. Untuk selanjutnya, poin yang keempat, Arabi. Nah, bagian keempat, Tarojjamal jam' al-atiyah ilal Indonesia. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat bahasa Indonesia. Ar-ruhbanu al-gharbiyuna qasodul Andalusi fi ibanil idhamatiha wa majdiha. Nah, dapat diterjemahkan, para rohib dari barat bertolak ke Andalusia pada masa keagungan dan kejayaan. Nah, kedua, yang kil al-ghurab al-ulumal islamiyah ila biladihim wa maktabatihim. Nah, artinya orang barat memindahkan ilmu-ilmu Islam ke negeri dan ke perpustakaan mereka. Untuk yang ketiga,
yashrikul kufar as-saqafah al-islamiyah minal maktabatil ammah allati kanat fi nihayatil fawdi. Nah, diterjemahkan, orang-orang kafir mencuri. Nah, yashriku itu adalah mencuri kebudayaan Islam dari perpustakaan umum pada masa kekacauan. Nah, yang keempat, yasdurul mustashriqunal majalata wa yughayyirunal makhtutata al-arabiyata wal islamiyata. Diterjemahkan, mengirim orang yang belajar ke timuran majalah-majalah dan merubahnya dengan cetakan-cetakan berbahasa Arab dan Islam. Nah, yang terakhir nomor 5, al-madarisu al-gharbiyatu tadrusu mu'allafat al-Arab al-murtajimah ila Latinia. Sekolah-sekolah di barat mempelajari tulisan Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin. Nah, jadi untuk soal menerjemahkan, yang paling penting adalah kita bisa mengetahui mufrodat atau arti daripada kata-kata. Untuk yang selanjutnya di halaman 45 kita akan belajar maf'ul mutlak. Nah, ini sudah menjadi pembahasan baru. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang wazan-wazan fi'il. Langsung saja. 1. Definisi daripada maf'ul mutlak itu sendiri adalah ismun mansubun min lafdil fi'li, isim yang harus dinasobkan dari kalimat fi'il, masdar. Nah, perlu diketahui bahwa setiap maf'ul mutlak itu adalah masdar, tapi tidak setiap masdar itu adalah maf'ul mutlak. Nah, gunanya untuk wa yuzkaru li taukidil fi'li, untuk menjadi penguat daripada fi'il, au li bayani nau'ihi, atau untuk menerangkan macam-macam atau bagiannya, au li bayani adadihi, atau untuk menjelaskan bilangannya atau hitungannya. Nah, untuk yang selanjutnya dijelaskan contoh-contohnya. Nah, di sini indafa'al ammah indifa'an linasratil hukumiyah litaukidil fi'li, yang artinya bergegas-gegas bangsa-bangsa untuk mendukung pemerintahannya. Yang jadi contoh adalah lapad yang digaris bawahi, yaitu lapad indifa'an yang merupakan maf'ul mutlak dari fi'il indafa'a yang sama dengan wazan infa'ala. Nah, jadi indafa'a telah tergesa-gesa, indifa'an dengan sangat tergesa-gesa. Nah, litaukidil fi'li ini adalah contoh penguatan. Yang kedua sama lapad yang digaris bawahi, yaitu lapad ihmalan yang menjadi contoh maf'ul mutlak daripada lapad fi'il yahmilu. Nah, kemudian untuk nomor 3 yang digaris bawahi, sirol alam. Nah, gunanya libayani nau'il fi'li. Yang keempat, tarbiyah hasanah libayani nau'il fi'li. Yang kelima, durotan libayani adadil fi'li. Nah, yang keenam, sajdataini. Nah, ini juga libayani adadil fi'li, sama dengan tadi contoh nomor 5. Nah, sajadal musolli, sujud dalam sholat, sajdataini 2 kali sujud. Nah, ini sajdataini 2 kali sujud adalah suatu adad atau bilangan. Nah, poin yang kedua, qad yanubu. Nah, ini qad selanjutnya adalah fi'il mudhari, lapad yanubu ini bermakna terkadang. Jadi qad yanubu anil maf'ulil mutlak ma yadullu alaihi. Terkadang maf'ul mutlak bisa menjadi pengganti daripada yang ditunjukkan oleh maf'ul mutlak itu sendiri. Wa min dalika. Nah, di sini dijelaskan 1. Dikrolaf kulun mudhofan ilal masdari. Diceritakannya lapad kulun yang menjadi mudhof dari lapad masdarnya. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah lapad yang digaris bawahi, kullu ihtimam. Kullu menjadi mudhof, ihtimam menjadi mudhof ilaih dengan kalimatnya yaitu masdar. Atau poin B, dikru muradib lil masdari, atau untuk menceritakan persamaan daripada masdar itu. Nah, misalkan di sini dicontoh lapad qu'udan. Qu'udan adalah lapad masdar mempunyai sinonim dari lapad fi'ilnya, yaitu lapad jalasa, karena lapad jalasa dan qu'udan sama-sama memiliki arti duduk.
Atau C. Dikru sifatil masdar duna dikril masdar, atau untuk menceritakan sifat masdar tanpa menceritakan masdar itu sendiri. Nah, seperti di sini tatatawaro dengan lafad sari'an. Yang dicontoh adalah lafad sari'an. Sari'an adalah lafad maf'ul mutlak yang menjadi sifat dari lafad fi'ilnya, yaitu tatatawaro. Tatatawaro adalah terbang, syari'an artinya cepat. Jadi sifat terbang adalah cepat. Kemudian poin D, dikru ma yadullu ala adadil masdar, untuk menceritakan bilangan masdar. Nah, contohnya alqo al-khotib nasoih idatan marotan. Yang menjadi contoh adalah lafad al-khotib nasoih. Al-khotib seorang khotib, nasoih telah memberikan nasihat, idatan marotan 1 kali. Nah, ini idatan marotan itu merupakan bilangan. Dan yang terakhir, contoh terakhir, dikro ismul isyarah qoblal masdar, untuk menceritakan isim isyarah yang ada sebelum lafad masdar. Nah, di sini jadi contoh lafad dalikal ikrom. Zalika adalah isim isyarah yang ada sebelum lafad masdar, yaitu lafad ikroma. Nah, ikroma adalah lafad masdar. Seperti itu mungkin kira-kira.